Perkenalkan, nama saya Niwaya Yeni Aprilia dengan NIM 21110312223 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM 7, yaitu tentang Pancasembah dan Trihitakarana. Trihitakarana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihitakarana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Trihitakarana terdiri dari Parihyangan, Pawongan, dan Palemahan. Nomor 2. Beri contoh hubungan manusia dengan Tuhan sesuai dengan Trihitakarana. Manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Atman yang ada dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia dapat hidup. Dilihat dari segi ini, sesungguhnya manusia itu berhutang nyawa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih dan sujud bakti itu dapat dinyatakan dalam bentuk puja dan puji terhadap kebesarannya, seperti contohnya dengan beribadah dan melaksanakan perintahnya. Nomor 3. Contoh hubungan manusia dengan manusia sesuai dengan Trihitakarana. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, hubungan antara sesamanya harus selalu baik dan harmoni. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan antar keluarga di rumah harus harmoni. Hubungan dengan masyarakat lainnya juga harus harmoni. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di masyarakat. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera. Nomor 4. Contoh hubungan manusia dengan lingkungan sesuai dengan Trihitakarana. Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat tergantung kepada lingkungannya. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Hutan tidak boleh ditebang semuanya. Binatang-binatang tidak boleh diburu seenaknya, karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Lingkungan justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya, dan kelestariannya. Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri manusia. Nomor 5. Pancasembah merupakan ritual doa umat Hindu sebagai wujud bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Sembah yang pertama merupakan sembah puyung atau sembah dengan tangan kosong yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Parama Atma. Tujuan dari sembah puyung ini adalah untuk menyatukan Atma dengan diri sehingga bakti kita kepada Tuhan menjadi nyambung. Sembah kedua menggunakan sarana bunga. Biasanya menggunakan bunga warna putih atau kuning yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Siwa Raditya. Tujuan dari sembah kedua ini adalah mohon penyaksian dari beliau agar prosesi persembahyan kita disaksikan dan dituntun secara niskala oleh beliau. Sembah ketiga menggunakan sarana kuangen atau bunga warna yang ditujukan kepada manifestasi Sang Hyang Widi tempat kita sembahyang. Misalnya saat sembahyang di Pura Pusah, berarti sembah kita ditujukan kepada Dewa Wisnu dan Batari Sri yang berstana di Pura. Tujuan dari sembahyang ketiga ini adalah sebagai sujud bakti kita kepada manifestasi Tuhan yang berstana di pura tersebut atas anugerah dan tuntunan yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai umat kita harus mengetahui di masing-masing pura siapa manifestasi Tuhan yang berstana di sana sehingga kita lebih mudah dalam menyebut dan memuja beliau. Sembah keempat menggunakan sarana kuangen atau bunga. Ditujukan kepada manifestasi Tuhan yang berstana di pura tempat kita sembahyang untuk memohon anugerah dari beliau agar masuk ke dalam diri. Pada prosesi inilah kebanyakan umat belum bisa merasakan dengan betul anugerah yang beliau turunkan ke dalam diri karena pintu rohani atau cakra dalam diri masih tertutup. Padahal inilah ritual yang sangat penting yang seharusnya dilakukan karena dengan bisa merasakan dan menerima anugerah Tuhan secara langsung, maka otomatis diri kita akan mendapat perlindungan, kekuatan, dan tuntunan hidup yang luar biasa dari Tuhan sehingga hidup kita lebih mudah dan terbebas dari gangguan orang-orang jahat yang ingin mengganggu kita dengan kekuatan ilmu hitam. Disinilah perlu semua umat untuk membuka pintu rohani atau cakra terlebih dahulu agar bisa menerima secara langsung anugerah sinar suci yang diberikan oleh Tuhan saat kita sembahyang. 5. Menggunakan sarana tangan kosong atau tanpa sarana yang bertujuan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas tuntunan dan
anugerah yang diberikan saat kita sembahyang. Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Om Aditya Param Jyoti Rakta Teja Namastuti Sweta Pankaja Madhyasta Bhaskaraya Namastuti. Om Nama Devaya Adistanaya Sarvavyapi Vaisivaya Padmasana Eka Prastitaya Ardhanariswarya Nama Swaha. Om Nugrahaka Manohara Devadatta Nugrahaka Arcanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka. Om Dewa Dewi Mahasiddhi Yatnya Angga Nirmalatmaka Laksmi Siddhischa Dirgahayu Nirvigana Sukha Vidhischa. Om Dewa Suksema Paramasintya Nama Swaha. Om Santi 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 Om.